Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Oke, kita langsung saja ke teori SBMPTN Biologi di bab pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ada perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Untuk pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran sel, jumlah, massa, dan volume sel. Sifatnya irreversibel, umumnya kuantitatif, dapat diukur dengan alat auxanometer dan contohnya adalah batang bertambah panjang. Sedangkan perkembangan adalah proses kenaikan volume menuju kedewasaan. Sifatnya reversibel, umumnya kualitatif, tidak dapat diukur, dan contohnya adalah munculnya bunga dan buah. Selanjutnya pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama ada pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan akibat aktivitas jaringan meristem yang aktif membelah. Poinnya ada pembelahan sel yang terjadi pada bagian titik tumbuh akar dan batang, serta pada jaringan kambium yang bersifat meristematik. Yang kedua ada pembentangan sel. Sel pada bagian meristem primer akar dan batang setelah mengalami pembelahan secara apikal akan mengalami pemanjangan yang mengakibatkan bertambahan panjang akar dan batang. Lalu, diferensiasi sel. Setelah sel mengalami pemanjangan dan pendewasaan, sel akan mengalami diferensiasi atau perubahan ke bentuk lain. Lalu, ada bagian embrio tumbuhan. Yang pertama, bagian embrio di atas perlekatan kotiledon disebut epikotil, sedangkan bagian bawah kotiledon disebut hipokotil. Yang kedua ada tipe perkecambahan embrio, yaitu perkecambahan epigel dan hipogeal. Lalu ada pertumbuhan sekunder, yang dilakukan oleh aktivitas meristem sekunder berupa kambium primer atau fasikuler dan kambium sekunder berupa velogen atau gabus. Lalu yang terakhir ada perikambium atau perisikel yang membentuk cabang akar dan cabang batang. Selanjutnya ada pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan akibat aktivitas kambium, jaringan yang lebih dewasa, bersifat meristematik kembali. Pertumbuhan sekunder mengakibatkan diameter dan panjang tumbuhan bertambah. Dua meristem lateral yang berfungsi untuk pertumbuhan sekunder yaitu yang pertama, kambium fasikuler yang menghasilkan xilem sekunder atau kayu dan phloem. Lalu ada kambium gabus atau velogen. Pertumbuhan keluar membentuk velum dan ke dalam membentuk veloderm. Kambium interfasis juga berfungsi dalam pertumbuhan sekunder untuk membentuk jari-jari empulur. Oke, selanjutnya ada faktor tumbuh pada tumbuhan. Faktor tumbuh pada tumbuhan ada dua. Yang pertama, faktor dalam. Faktor dalam ini terdiri dari yang pertama ada genetik, yaitu keturunan, yang kedua ada hormonal. Hormonal ini seperti 1. Auksin. Auksin ini diproduksi di ujung meristem apikal yang alami berupa indole asetik acid untuk merangsang pembelahan sel di kambium fasikuler, untuk diferensiasi jaringan angkut, untuk menghambat pertumbuhan kuncup lateral, untuk mempertahankan dominasi apikal, untuk pembentukan buah, daun muda, dan untuk menimbulkan absisi daun atau pengguguran daun. Yang kedua ada giberelin, ditemukan di bagian tumbuhan biji muda. Biosintesis giberelin terjadi pada kecambah, bunga, dan buah. Giberelin untuk pembentukan tunas, untuk penghilang dominasi biji. Jika diberikan pada bunga, segera akan membentuk buah tanpa fertilisasi atau panetokarpi yang didahului ovarium membesar. Pada kecambah, giberelin dapat meningkatkan produksi alfa-amilase dan pemecah protein. Lalu yang ketiga ada sitokinin. Sitokinin ini diteliti oleh Skoog pada batang tembakau, yaitu Nicotiana sp. Media kulturnya ditambahkan gula, vitamin, dan garam. Dengan penambahan sitokinin yang sama dengan adenin, terjadi peningkatan pembentukan tunas. Turunan sitokinin adalah kinetin yang ditemukan oleh Skoog dan Miller yang berpengaruh pada proses sitokinesis. Sitokinin ini digunakan untuk menghambat efek dominasi apikal oleh auksin dan memacu tunas samping. Serta sitokinin juga memacu pembelahan sel tumbuhan. Lalu yang keempat ada asam traumalin.
merupakan hormon penutup luka dan banyak ditemukan pada jaringan kalus atau penutup luka. Yang kelima ada kalin. Kalin ini merupakan hormon kompleks karena dapat merangsang pertumbuhan organ-organ tertentu pada tumbuhan. Lalu yang keenam ada etilen, yang merupakan hormon yang banyak terlibat pada pemasakan buah yang telah tua. Oke, selanjutnya ke faktor luar. Faktor luar ini terdiri dari cahaya, kelembapan, makanan, yang merupakan faktor pokok, suhu, untuk kerja enzim, karena hanya akan bekerja pada suhu tertentu, dan udara. Selanjutnya adalah pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Yang pertama ada fase embrionik. Pada fase embrionik ini terdapat 7 fase. Yang pertama ada fase morula atau pembelahan sel secara mitosis, 2 fase blastula yaitu pembentukan blastosol, 3 fase gastrula yaitu muncul lapisan endoderm, mesoderm, dan endoderm. Yang keempat fase morfogenesis yaitu bentuk luar tubuh. Yang kelima fase imbas embrionik yaitu proses saling mempengaruhi antara jaringan yang berdekatan dalam pembentukan organ tubuh. Yang keenam ada fase diferensiasi dan spesialisasi. Ada perubahan struktur dan fungsi hingga terbentuk jaringan khusus. Dan yang ketujuh, fase organogenesis, yaitu pembentukan organ khusus. Selanjutnya ada fase pasca embrionik. Yang pertama ada fase metamorfosis, yaitu terjadi pada serangga dan amfibi. Terjadi peristiwa perubahan bentuk organisme atau transformasi metamorfik selama perkembangan hidupnya. Contohnya adalah pada serangga metamorfosis. Ada setengah sempurna, ada metamorfosis setengah sempurna yang terjadi pada hemimetabola yang urutannya adalah telur, nimfa, imago, atau dewasa. Itu pada belalang. Dan ada juga metamorfosis sempurna yaitu pada holometabola yang diurutannya adalah telur, larva, pupa, dan imago yang terjadi pada nyamuk. Faktor tumbuh pada hewan atau manusia itu karena genetik atau keturunan serta hormonal seperti somatotropin, tiroksin, dan timus. Oke, sekian pembahasan teori SBMPTN biologi di bab pertumbuhan dan perkembangan. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Jika video ini bermanfaat, teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.